Ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Insumarni, Muhammad Abelian, dan Difta Afriansyah. Di sini kami membuat website yaitu cuci kendaraan berbasis online. Jadi untuk fiturnya itu terdapat registrasi dan juga login. Selanjutnya pemesanan layanan cuci kendaraan. Kemudian ada penjadwalan otomatis, estimasi waktu selesai, pengelolaan data oleh admin, dan yang terakhir tampilan antrian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Difta mengenai back-end-nya. oke, jadi untuk backend-nya, mungkin penjelasannya um, dari database terlebih dahulu ya. Di database ini ada ada tiga folder yaitu factories, migration dan juga seeder. Untuk factories-nya itu ada booking factories di sini, ada service factories, transaction factories, shop factories, dan wash service factories. Lalu di sini ada migration, di mana migration ini berfungsi untuk membuat membuat table dan membuat table-table dan data-data untuk database-nya. Di mana nanti database itu kita setup di .yt. Lalu di sini ada seeder, di mana seeder ini adalah seperti pengiriman data, data-data yang ada, di mana data-data yang ada ini di run dan juga outputnya dimasukkan ke dalam tabel-tabel yang sudah dibuat di migration ini. Eh Lalu di sini ada add role dan lain-lain seperti create user table, create jobs table, di mana nanti jika di migration di terminal maka untuk database-nya akan terisi oleh data-data ini, yaitu data serial dan migration-nya, di mana dicatat tadi di Gutianti. Lalu di sini ada resource, di mana resource ini berisi JS, ada CSS di sini, lalu ada page, ada lib, ada layouts, ada hook. Tapi sebelum itu mungkin untuk atasnya untuk backend-nya di sini ada app. Di mana app ini memiliki HTTP, di HTTP ada memiliki controller, di mana controller ini berisi API setting dan juga ada di sini ada admin management controller, ada booking controller, controller, ada support controller, voice controller, location controller dan juga service controller. Di mana controller-controller ini berfungsi untuk menyambungkan function-function yang ada, di mana ada function response apa ada sepertinya ada public function index request response. Lalu di booking controller di sini menggunakan uh, request juga di respon, di mana bisa lihat di sini adalah uh, jalur-jalur dari penghubungnya, yaitu dari HTTP request di sini HTTP. Lalu ada model, menggunakan model juga di sini. Lalu ada eliminate, ada inertia juga. Inertia untuk uh, ini adalah uh, function-function yang digunakan yaitu use. Lalu di sini ada API di sini untuk uh, penyambungan API-nya, tentunya ada API out controller, API booking, API location, API service controller. Lalu di sini ada model, di mana model ini berisi ada booking, seperti yang saya bilang tadi di um, sorry di seperti admin management control menggunakan uh, model di sini. Ini modelnya berasal dari sini. Jadi misalnya model transaction diambil dari model transaction ini atau user dari sini. Ada watch status juga diambil dari sini. Lalu ada model tadi lanjut ada booking, ada location, ada service di sini transaction, user dan juga watch status. Di mana di sini ada provider juga, ada for space sorry Priority Service Provider, lalu ada App Service Provider, lalu di sini ada middleware, lalu ada request di sini, di mana request bisa ada store booking request, store service request, update booking request, dan juga update service request. Di sini resource-nya juga ada booking resource, operation resource, service resource, dan juga ada uh, user resource. Sini bus saya berisi app dan juga provider, lalu config.
Di sini config lumayan banyak, ada app, ada out config, change, bisa saja ada database juga, Spotify, Inertia, ada logging, ada mail juga, ada queue, ada service, dan ada session. Lalu di database di sini, tadi sudah saya jelaskan ya, ada migration dan juga seeder dan juga ada portfolio di sini. Lalu selanjutnya mungkin ke resource, di JS-nya, di komponennya ada banyak, di mana untuk resource ya, di sini saya menggunakan untuk front end-nya ya, kita menggunakan uh, React, tapi menggunakan format dengan bahasa TypeScript, makanya di sini formatnya .tsx. Dimana jika misalkan kita buka satu di sini, sorry, page, misalkan seperti login .tsx, sini adalah tempat front end page login dibentuk. Oke, lalu untuk selanjutnya di sini ada sini tentu sih di sini page-nya ada authentication di sini, lalu ada booking, ada service, di create, edit, index, dan show, ada setting juga di sini. Lalu dashboard dan ada welcome to PSX. Oke, lalu di sini ada uh, AppTSX dan SSR. Di view juga ada app Blade di sini. Fruits, terusnya ada API. Sini adalah tempat di mana rute dari API itu di eh, di digunakan disambungkan ya. Jadi seperti di sini misalnya root post register di mana registernya langsung nyambung ke API.register. Lalu ada API login di sini untuk login, logout ada user, ini untuk authentication root. Terus di sini ada admin management root, misalkan di sini ada admin, di mana profit admin, berapa bla bla bla. Ada was status dan juga ada transaction di sini. Ini adalah kumpulan-kumpulan API-API yang di root. Lalu di sini ada konsol, ada setting, dan ada web.php di roots-nya. Di sini ada storage, eh kemudian di sini ada app, yang isi private dan public. Lalu ada framework, lalu ada logs juga di sini. Oke, lalu di sini ada file INV, eh yang diisi di sini adalah environment, settlement, environmentnya, JSON dan lain-lain. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan codingan dari saya. Lanjut saja ke untuk pendemoan websitenya. Silakan Abel. Oke, baik. Jadi di sini saya akan melakukan demonstrasi terkait websitenya. Oke, mungkin yang pertama di sini kita tuh sedang berada di bagian landing page. Nah, pada bagian landing page ini terdapat beberapa hal. Seperti yang pertama itu ada navbar yang pastinya terdapat logo, terdapat navigasinya, dan kemudian terdapat tombol navigasi untuk login dan juga register. Nah, di sini terdapat juga semacam headline dan juga gambar overlay yang mana di sini menampilkan semacam pengenalan kepada masyarakat bahwa eh, website ini untuk melakukan reservasi kendaraan, cuci kendaraan online. Kemudian terdapat layanannya, yang mana di sini terdapat 3 layanan. Kemudian sini cara pemesanannya dan terakhirnya terdapat harganya serta terdapat semacam harga paket yang populer. Oke, mungkin langsung saja kita coba ke register atau kita membuat akun terlebih dahulu. Nah, di sini sudah dapat masuk ke laman register atau daftar. Dan di sini kita akan melakukan masukkan nama itu dan
Emailnya itu Kak Sandi itu. Salah. Oke, baik. Jadi setelah melakukan registrasi, kita sudah masuk ke bagian beranda. Yang mana sebenarnya untuk bagian beranda ini sama seperti landing page, mirip-mirip, cuman untuk navbarnya, terus ada eh, buttonnya itu berbeda. Nah, mungkin untuk ini sama aja kayak landing page. Kita langsung saja ke pertama itu ke cara memesan atau reservasi terlebih dahulu. Untuk reservasi kita langsung ke klik ini. Nah, di sini terdapat laman untuk melakukan pemesanan di mana untuk dalam melakukan pemesanan ini terdapat 4 langkah, di mana kita sedang berada di langkah pertama, yakni menentukan lokasi. Nah, lokasinya itu terdapat 3 wilayah, yang pertama ada Kedaton, Halim, dan juga Antasari. Oke, mungkin langsung saja kita pilih ke Antasari. Nah, langkah yang kedua adalah eh, menentukan layanan yang akan kita ambil serta kendaraan kita, tipe kendaraannya. Misal tipe kendaraan ini mobil gitu. Terus kita juga ambil paketnya deluxe. Nah, kemudian setelah kita menentukan layanan dan tipe kendaraan yang kita punya, kita tuh langsung masuk ke eh, pilih tanggal atau dan juga waktu. Dimana di sini kita dapat memilih misal hari Senin, terus kita bisa pilih nih jam-jamnya ada dari jam 9 sampai dengan jam 5. Kita pilih mungkin langsung saja buku kedua. Nah, setelah kita menentukan layanan, tipe kendaraan, serta waktu dan tanggal, kita, kita akan langsung mengisi semacam form sebagai validasi bahwa eh, data ini bahwa eh, yang dipesan ini sesuai dengan data yang ada. Oke, kita langsung saja masukkan. Oke, oke. Ini untuk nomor platnya. Kita masukkan nomor telepon, nama lengkap, alamat, kode pos, serta eh, ya. Oke, setelah kita mengisi semacam form untuk sebagai form kelengkapan untuk memesan, mana di sini juga terdapat ringkasannya, kita langsung bisa melakukan konfirmasi booking. Nah, oke, jadi di sini kita sudah berhasil melakukan konfirmasi booking, di mana setelah kita melakukan konfirmasi booking, maka akan masuk ke laman detail pesanan, di mana sini terdapat nomor juga nomor antriannya. Ini order 31, kemudian ada kode antrian A05, kemudian juga terdapat button untuk mendownload slip struk. Kemudian sudah terdapat rincian pesanan di mana kita tadi pilih cuci motor, kemudian kita total total biayanya dari 50.000 dan harinya itu kita pilih Selasa 16 Desember pukul 2 siang. Kemudian sini juga terdapat cabangnya dan sini terdapat eh, kendaraannya, kendaraan beserta plat nomornya dan juga tipe kendaraan. Nah, gak hanya bisa ngelihat di pesanan aja nih, tapi user juga tuh bisa ngelihat antrian yang sedang berjalan. Langsung ke lihat antrian. Nah, ini. Nah, pada laman lihat antrian, user tuh bisa ngelihat misal nomor antrian dia ini 108. Eh, nomor antriannya adalah A05, di mana ini adalah
nomor yang diberikan ketika user itu sudah melakukan pemesanan. Nah, ketika user tuh sedang menunggu dan pada jam sebelumnya itu sedang ada yang melakukan proses pencucian, maka di sini akan muncul semacam nomor atau nomor antrian yang sedang dilakukan proses pencucian beserta dengan animasi pencuciannya. Yang mana di sini juga tidak bisa ditampilkan karena memang data yang kami gunakan data real time dan untuk semacam jadwal itu hanya ada di jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Karena ini memang sudah tidak bisa, jadi untuk tampilan dari antriannya itu memang tidak memungkinkan untuk ditampilkan. Nah, selain ada itu juga terdapat antrian berikutnya selain yang dari kita, mana terdapat A04 dan juga kendaraan-kendaraan lainnya. Oke, jadi untuk detail pesanan beserta lihat antriannya dan kita langsung masuk ke riwayat pemesanan. Nah, pada riwayat pemesanan ini kita tuh bisa ngelihat eh, apa aja sih atau pesanan apa aja sih yang pernah kita lakukan. Kita juga bisa langsung ke melihat detailnya. Nah, ini dia masuk ke detail pemesanan yang tadi. Dan itu dia bisa ngeliat detailnya gimana gimana. Serta di sini juga terdapat tombol shortcut. Semisal user itu mau langsung buat pesanan baru lagi. Oke, mungkin sekian untuk demonstrasi bagian tampilan user. Selanjutnya, kita akan melakukan demonstrasi untuk bagian dashboard admin yang akan disampaikan oleh teman saya Iin Sumari. Ya, jadi di sini saya akan mendemonstrasikan dari role admin. Yang pertama tuh kita login dulu, masukkan emailnya serta kata sandinya. Kemudian masuk. Setelah masuk di sini terlihat dashboard dari admin itu sendiri, yaitu terdapat total pesanan, kemudian pesanan sedang diproses, kemudian yang selesai hari ini dan juga total user. Selanjutnya ini ada dashboard antrian real time. Jadi di sini terdapat antrian kendaraan-kendaraannya, entah itu mobil ataupun motor. Selanjutnya ada statusnya juga, ini menunggu, kemudian jam-jamnya juga. Untuk antrian itu bersifat real time. Selanjutnya ada update status cuci. Jadi di sini terdapat kontrol untuk proses pencuciannya ketika adminnya eh, mengklik cuci, mulai cuci. Nah, jadi progresnya akan berjalan sampai selesai gitu. Sedang dicuci jadi sampai selesai pengeringan dan juga quality check, kemudian selesai. Begitupun yang bawahnya sama. Kemudian selanjutnya terdapat kelola pengguna. Jadi admin ini bisa mengelola dari penggunanya ini. Contohnya bisa mengedit, ada terdapat nama lengkap, emailnya, dan juga role akunnya. Kemudian admin juga bisa menghapus. Selanjutnya terdapat laporan transaksi. Jadi terdapat laporan transaksi dari yang sudah pengguna yang sudah memesan. Jadi terdapat ID transaksinya, kemudian kendaraannya itu plat nomornya, selanjutnya totalnya untuk harga-harganya, dan yang terakhir ini ada statusnya, yaitu statusnya itu pending dan juga komplit. Oke, untuk bagian admin, saya rasa cukup.
Oke, jadi sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.